Ya, kembali lagi di Newsroom. Pemirsa, kami masih membahas perbincangan kami dengan tema menjaga keutuhan bangsa pasca rusuh di Papua. Pak Romo Beni, mungkin closing statement dan harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapan ke depan ini saya berharap masalah Papua ini segera diselesaikan, ya, yaitu Papua sebagai tanah damai, di mana saya yakin Presiden Jokowi akan mampu mencari formula. Ini kan persoalan kesejahteraan, keadilan, dan bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi antara pendatang dan orang-orang lokal. Maka pentingnya dialog itu dibangun dengan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan mendasar. Misalnya masalah kesehatan, HIV, penyakit-penyakit rakyat, ini kan dibutuhkan. Persoalan pendidikan, bagaimana orang-orang Papua diberi kontribusi yang besar dalam pendidikan, dan ini tidak lagi harus sektoral, semua sektor harus digarap. Terus persoalan mengenai bagaimana secara ekonomi mengatasi kesenjangan antara pendatang dan orang-orang lokal, masalah budaya, tapi juga masalah orang ketiga, yaitu yang penting adalah sekarang merangkul generasi ketiga, anak-anak muda Papua yang ada di semua daerah di Indonesia. Mereka itu anak-anak kita, maka anak-anak itu harus dirangkul, kemudian diajak untuk berdialog, diajak untuk mencari solusi. Dan saya rasa kalau pendekatan lebih budaya, kultural, dan lebih banyak melibatkan para antropologi budaya, maka penyelesaian Papua ini bisa selesai kok. Saya yakin kok, karena Presiden Pak Jokowi punya hati terhadap Papua. Baik, Pak Said. Iya, harapannya begini ya, untuk menciptakan ini sekarang sudah mulai agak reda gitu, tapi kan kita juga perlu waspada gitu ya, agar letupan-letupan tidak lagi muncul, apalagi sampai ke tingkat yang lebih berat dari sebelumnya. Oleh sebab itu, menurut saya, selain juga memberikan ruang atau membuka pintu untuk konsolidasi ya melalui sebuah forum rembuk tertentu yang digagas oleh pemerintah pusat untuk menunjukkan keseriusannya gitu ya, untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki lagi kondisi masyarakat Papua. Juga menurut saya dalam fase ini kan situasi yang sensitif ya, saya kira para pejabat, elit dan sebagainya juga sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan pendapat gitu, ucapan, apalagi misalnya harus dengan menggunakan kata-kata yang memancing ya, memancing sebagian masyarakat Papua gitu merasa disudutkan gitu ya. Misalnya kemarin saya baca juga Gubernur Papua minta itu para pendemo dilepaskan, atau kalau di demo jangan ditangkap misalnya. Itu kan sudah sebuah pesan bahwa ini anak-anak kami ini tolong juga dijaga, jangan sampai kemudian akhirnya mereka diperlakukan secara tidak benar. Nah, ketika akan melakukan itu nggak perlu misalnya pemerintah mengatakan melalui menteri atau pejabat tertentu yang punya otoritas untuk itu mengatakan kami akan melakukan tindakan tegas, ya nggak usah, cukup dia mengatakan bahwa untuk hal-hal yang melanggar hukum kita punya aturan mainnya gitu, dan kami akan melakukan sebagaimana mestinya. Itu kan lebih soft gitu, tanpa harus ada ancaman kami akan melakukan tindakan tegas. Itu saya kira itu akan membuat apa, ini kan kaitannya seperti Romo bilang tadi, ini anak-anak muda yang gampang kepancing emosinya gitu, gampang kepancing. Kalau dia seperti ditantang gitu ya, walaupun tidak bermaksud begitu, tapi ditangkapnya atau ditafsirnya bisa sebagai sebuah tantangan. Oh, kalau gitu saya juga berani lebih keras dari ini gitu. Nah, ini menurut saya juga harus hati-hati supaya suasana menjadi lebih sejuk, dan lebih khususnya lagi langkah-langkah konkret dari Presiden khususnya harus ada gitu. Kalau sekarang saya dengar Kapolri sudah akan berkantor di sana, oke, dan Panglima ya, itu dari sisi keamanan. Nah, pada soal bagaimana mengakomodir apa saja gagasan-gagasan, ide-ide atau keinginan dari masyarakat Papua ini juga tidak boleh dilambat-lambatkan gitu, harus dipercepat proses pertemuan atau rembuk di antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Said atas perbincangannya. Pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya sensasi menikmati palov, nasi berempah khas Uzbekistan. Tetaplah di Newsroom pemirsa.